Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita dapat menunaikan kembali kewajiban kita, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah. Tidak pernah kita bosan, tidak pernah kita jemu hari-hari, waktu, usia yang masih Allah berikan kepada kita, terus kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita. Allah tetapkan kita di atas agamanya dalam mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berjamaah, mari kita berikan gizi hati kita dengan ayat Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan tadabburi surat Al-Baqarah ayat 26. Surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu. Yastahyi di sini diterjemahkan tidak segan. Ya, ini tidak malu, tidak segan-segan untuk apa? An yadriba mathala, untuk membuat suatu perumpamaan. Ya. Dengan apa? An yadriba mathala ma ba'udatan fama fawqaha, yaitu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk, wa ma fawqaha, ataupun yang lebih rendah dari itu. Ya. Ini potongan ayat yang pertama. Informasi penegasan dari Allah. Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil, yaitu binatang yang disebut dengan ba'udah, yaitu nyamuk. Ya. Ini poin pertamanya para jemaah. Poin yang keduanya adalah bagaimana sikap manusia dalam merespon perumpamaan yang Allah beri ini. Ya, itu ada dua disebutkan di sini. Yang pertama fa'ammal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, meresponnya adalah faya'lamuna, mereka mengetahui annahul haqqu min rabbihim, bahwasanya perumpamaan yang Allah buat itu adalah sesuatu yang hak min rabbihim, dari Tuhan mereka. Dan orang yang beriman langsung menerimanya. Yang kedua adalah wa ammal ladzina kafaru, adapun respon orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka mengatakan madza aradallahu bihadza mathalan, mempertanyakan apa maksud, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala bikin perumpamaan dengan nyamuk ini. Ya, ini adalah sikap penolakan dengan bentuk buruk-buruk sikap menolaknya, tetapi sambil mempertanyakan, meremehkan. Apa maunya sih? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka dengan perumpamaan yang Allah buat ini, ada yang mendapat, yang disesatkan, yudhillu bihi katsira, yaitu orang-orang kafir tidak mau menerima perumpamaan ini, wa yahdi bihi katsira, dan ternyata yang menerima perumpamaan ini pun banyak juga. Dan Allah katakan wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, tidak ada yang disesatkan dari perumpamaan yang Allah buat ini kecuali orang-orang fasik. Para jemaah, ini ayat yang akan kita tadabburi. Yang pertama adalah di dalam ayat ini Allah menegaskan innallaha la yastahyi. Allah memulai kalimat ini dengan Allah tidak maklum, tidak segan-segan. Ya. Tidak hanya fokus kita kepada perumpamaan yang Allah buat, ya, tetapi la yastahyi,
tidak segan-segan, tidak merasa malu membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil. Ya. Biasanya kalau mau nunjukin soal kehebatan itu kan dengan sesuatu yang besar, dengan langit, dengan matahari, dengan bulan. Tapi dengan sesuatu binatang yang kecil. Nah, kenapa para jamaah? Ya, ternyata pada binatang nyamuk ini meskipun kecil, itu pun mengandung kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Jadi Allah tidak hanya menunjukkan makhluk-makhluknya yang besar, gunung, bumi, langit, matahari, bulan, tapi juga sampai makhluk yang kecil pun itu memiliki keajaiban. Nah, para jemaah, la yastahi di sini adalah suka-suka Allah mau membuat sebuah perumpamaan. Allah yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Suka-suka Allah. Dia sang penciptanya mau bikin perumpamaan dengan apapun, itu Allah punya kuasa. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Yaitu apa? Allah membuat sebuah perumpamaan dengan seekor nyamuk. Ini ada yang menarik pada jemaah. Kenapa ini disebut dengan ternyata ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan. Itu tujuannya apa sih Allah membuat sebuah perumpamaan para jemaah? Tujuannya adalah untuk melakukan pendekatan supaya orang yang mendengar, yang membaca ayat Al-Quran ini bisa mendapat penjelasan yang lebih jelas dengan membuat sebuah perumpamaan. Ya, jadi ini adalah buat kita juga, buat yang membaca, buat yang mendengar agar lebih jelas membuat sebuah perumpamaan. Dan ternyata yang Allah buat perumpamaan di dalam ayat Al-Quran itu banyak. Binatang-binatang yang kecil yang dianggap kotor, ya, diantaranya Allah membuat sebuah perumpamaan seekor lalat, dubab. Ada itu, Pak. Ada juga Allah membuat perumpamaan an-namal, semut. Ya, lalu kemudian al-ankabut, itu lebah. Nah, dalam ayat ini adalah ba'udah. Ba'udah itu adalah nyamuk, ya. Namun sebenarnya para jamaah sekalian, ayat ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Menyambung ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-17, ayat ke-18. Itu Allah membuat sebuah perumpamaan buat orang-orang munafik, ya, yang sebelumnya kita bahas. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan orang munafik itu seperti perumpamaan orang yang minta dinyalakan api, cahaya, yaitu orang lagi kegelapan, butuh cahaya, tolong nyalain. Istauqada nara itu adalah minta tolong menghidupkan cahaya tapi orang lain. Berbeda dengan auqada. Kalau auqada itu dia yang nyalain, dia yang nyalahin apinya, tapi istauqada orang lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang munafik itu dia berada dalam kegelapan, dia butuh cahaya, tapi dia nggak punya cahaya. Siapa yang punya cahayanya? Orang yang beriman. Dia minta kepada orang yang beriman, tolong berikan cahaya. Tapi begitu orang beriman nyalakan cahayanya, terang ruangannya, adoat ma haulahu, falamma adoat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Begitu terang ruangannya, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan cahaya tersebut. Itu adalah sebuah perumpamaan juga para jamaah, supaya kita bisa memahami kondisi orang munafik. Dia hidup di tengah-tengah orang yang beriman, dia ikut dalam taklim, dia ikut sholat, dia ngaji, tapi ternyata orang-orang yang sekelilingnya dapat cahaya, dapat hidayah, dia tetap dalam kemunafikannya. Itu seperti perumpamaan minta dinyalakan api. Lalu kemudian para jamaah sekalian berbahagia, itu ayat yang memberikan penjelasan tentang orang munafik. Nah, Allah ingin mempertegas. Allah suka-suka mau membuat sebuah perumpamaan. Jangan merasa tersinggung, jangan merasa
marah kalau dibuat sebuah perumpamaan. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Maka lalu kemudian berkaitan dengan membuat sebuah perumpamaan ini, ada sebuah kejadian, yaitu di dalam riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya ketika Allah membuat sebuah perumpamaan binatang, lalat, lebah di dalam Al-Qur'an, orang-orang kafir itu menertawakan berjamaah. Bukan aja Tuhan ente ini bikin perumpamaan pakai lalat. Lalat itu binatang kotor, bawa penyakit. Bikin perumpamaan pakai lalat, diketawain. Mereka memperolok-olok ya ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan lalat. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 26 ini. Innallaha la yastahyi. Allah tidak segan-segan memberikan sebuah perumpamaan. Lalu dicantumkan di dalam ayat ke-26. Nah, tujuannya untuk kembali kepada menjelaskan pada perumpamaan yang sebelumnya orang-orang munafik pada zaman. Suka-suka Allah membuat sebuah perumpamaan. Kalau Allah mau, jangankan lalat. Ya, jangankan apa tadi? Lebah, nyamuk itu yang lebih kecil. Jadi Nabi pun pernah membuat Nabi pernah membuat sebuah perumpamaan tentang kesenangan dunia, Pak. Bahwa kesenangan dunia dengan isinya ini tidak sebanding dengan seekor atau separuh janah ba'udah, sayapnya nyamuk. Sayap nyamuk, para jemaah. Nyamuk itu kan binatang kecil, nggak bertulang. Mungkin tulang ada tapi kecil. Kita tepok kan nggak ada tulangnya itu. Udah kecil, udah ringan. Sayapnya lagi, nyamuknya itu sudah kecil, ringan. Rasulullah menggambarkan kehidupan dunia ini tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Bukan dua-duanya, satu. Bisa ngebayangin bagaimana ringannya itu sayap nyamuk pada zaman. Dan kenapa yang dibuat adalah nyamuk saat itu sebagai simbol binatang yang paling yang kecil, ringan. Mungkin belum ditemukan virus amuba yang kecil-kecil. Kalau disebutkan dulu mungkin nggak kebayang, tapi kalau nyamuk kebayang. Jadi para jemaah, nyamuk ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang rendah karena ringannya. Kesenangan dunia betapapun luar biasa itu tidak lebih daripada satu ekor sayap nyamuk. Ditimbang nggak lebih dari itu. Nah, Allah tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan dengan seekor nyamuk bahkan yang lebih rendah. Nah, kalau sekarang udah ditemukan ada amuba, ada atom, ada yang lebih kecil, fama fauqaha. Bisa saja ya untuk melakukan sebuah pendekatan agar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Nah, maka para jemaah, ini dibuat nyamuk karena apa? Ternyata ada pendekatan ya yang disajikan. Tujuannya apa? Allah membuat sebuah perumpamaan ini, Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ada dua sikap yang berbeda, orang yang beriman dan orang kafir. Sehingga kalau boleh dibuat ini sebuah pola pikir. Ya, pola pikir orang yang beriman itu adalah orang yang menerima semua apa saja yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan imannya. Sebelum dia menggunakan logika berpikirnya, kecerdasan akalnya, maka orang yang beriman itu harus menerimanya dengan imannya tersebut. Ini adalah konsep berpikir orang yang beriman. Jika datangnya dari sumber Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sikap yang paling tepat adalah menerimanya dengan iman berjamaah. Kita mendengar ayat-ayat tentang yang gaib umpamanya, malaikat, tentang hari kiamat,
Mungkin agak susah buat kita menerimanya pakai logika. Tetapi orang yang beriman, sebelum terbukti, sebelum terjadi, dia sudah menerima, percaya terlebih dahulu. Itu yang ditanamkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini, Al-Quran ini, isinya tidak ada keraguan. Apa yang didatangkan dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Hudan sebagai petunjuk, terimalah. Maka orang yang beriman ketika Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk, nggak apa-apa, terima dulu meskipun belum dilakukan penelitian apa itu kehebatan nyamuk, keunikan nyamuk para jamaah. Itu saya mungkin bukan pada kapasitas untuk menjelaskan bagaimana itu nyamuk itu, ya, postur penciptaan nyamuk itu. Ada beberapa macam, ada nyamuk yang hidup di air kotor, ada nyamuk yang hidup di air bersih. Ada yang membawa penyakit malaria, ada yang membawa penyakit demam berdarah. Macam-macam itu nyamuk. Ternyata yang menyedot darah itu tidak semua nyamuk. Yang nyedot darah itu adalah hanya nyamuk betina. Bagaimana itu? Allah menciptakannya, dia punya kemampuan untuk menangkap suhu. Dia hidup di tempat-tempat tertentu, di tempat gelap sekalipun dia bisa hidup untuk mencari makan, ya, menghisap darah. Kemudian dia disediakan untuk jadi makanan buat cicak, katak, itu buat makanannya tuh. Aneh kan? Nyamuk bisa terbang, cicak nemplok di jendela. Gimana makannya tuh, Pak? Yang nemplok di dinding bisa makan sesuatu yang terbang. Kan bisa aja nyamuk itu nggak usah deket-deket ini dinding sehingga cicak tidak bisa makan dia. Tapi Allah sudah siapkan itu untuk. Perhatikan, itu semua mengandung pelajaran bahwa nyamuk yang selama ini kita lihat mengganggu, menggigit, kita mau bunuh saja, membawa penyakit, ternyata para jamaah ada manfaatnya. Tidak semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu membawa madorot semuanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Ya, Allah menciptakan sesuatu itu di alam ini. Apa manfaat nyamuk? Dengan adanya nyamuk orang jadi menjaga kebersihan. Dengan adanya nyamuk orang menjaga kesehatan, karena takut kena demam berdarah, kena malaria, akhirnya menjaga kesehatan. Dengan adanya nyamuk banyak orang menjadi kaya, bikin pabrik bikin kelambu, wah macam-macam. Ada manfaatnya para jamaah. Meskipun dia itu kalau tidak dibawa berpikir ke sana, mungkin orang akan melihat nyamuk itu hanya binatang yang tidak berguna. Maka para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Tetapi sebelum berpikir, iman terlebih dahulu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dia terima dulu itu adalah sebuah kebenaran dari Allah, baru kemudian berdasarkan ilmiah, penelitian, itu baru dia akan temukan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin mantap dia. Tapi orang kafir, lihat pola pikir orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Dia lebih mendahulukan lebih mendahulukan logikanya. Hingga akhirnya logika ini nanti akan sejalan dengan hawa nafsunya para jemaah. Ya. Logikanya dia menjadikan dia mengikuti syahwatnya. Hingga akhirnya yang didahulukan, kalau belum terbukti saya nggak mau beriman. Itu kan pola pikir orang-orang Bani Israel. Mereka mengatakan tidak mau beriman sampai kami melihat Allah secara jelas. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, kami nggak mau beriman sebelum kami melihat Allah secara jelas. Padahal kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel udah jelas banget itu. Ditunjukkan. Sudah seharusnya yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di batu dipukulkan, luar air,
ada makanan turun dari langit, banyak tanda-tanda kekuasaan yang Allah tunjukkan, tapi dia malah mengatakan kami tidak mau beriman sampai kami melihat Allah secara jelas. Itu sama dengan pola pikir orang-orang kafir. Kalau memang ada hari kiamat, coba sekarang buktiin, hidupkan terlebih dahulu kakek nenek moyang kami yang sudah meninggal, baru kami mau beriman. Maka nggak bisa, karena hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibangkitkannya nanti hari akhirat. Kalau diminta sekarang, nanti semuanya pada beriman, udah tidak menjadi lagi ujian. Maka ini adalah ujian berpikir untuk mengambil pilihan iman terlebih dahulu. Ketika seseorang umpamanya sudah bekerja, sudah bangun pagi-pagi, sudah bekerja, ternyata rezekinya tidak sesuai harapannya, terlebih dahulu dia harus yakin inilah rezeki yang Allah siapkan buat kita. Sebelum kita kemudian berpikir apa nih penyebabnya, itu nomor sekian. Tapi yang pertama dia yakini ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang kena musibah, sakit, ya, kena musibah apapun bentuknya, maka dia mengatakan ini dari Allah terlebih dahulu. Baru kemudian dia mencari hikmah, pelajaran di balik itu semua. Ada dua pola pikir iman dan pola pikir orang-orang kufur yang akan mewarnai kehidupan kita para jemaah. Maka diajak kita berdasarkan ayat ini di awal-awal surat Al-Baqarah untuk memframe berpikir kita itu dengan berpikir iman. Ya, itu kan kalau kelompok yang pertama iman, kufur dan munafik. Dan Allah sebutkan kelompok yang keempat dalam ayat ini. Yang pertama iman, orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang munafik. Dan yang keempat, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan yang Allah buat dalam ayat ini kecuali orang-orang fasik. Kelompok yang keempat. Siapa itu fasik? Orang-orang yang mengetahui kebenaran, mengetahui ilmunya, tapi dia tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan. Bentuk lain, sisi lain dari orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekufurannya, tapi dia tampilkan keimanannya. Dia udah tahu belum berarti orang munafik kebenaran, Pak? Sudah tahu tapi menolak dia. Sama dengan orang kafir. Cuma bedanya kalau orang kafir terang-terangan, orang munafik menyembunyikan. Nah, sedangkan orang fasik ini yang mana para jemaah? Orang yang fasik ini adalah mungkin korban dari orang-orang munafik para jemaah. Orang-orang munafik ini bawa penyakit, menularkan kepada orang-orang yang beriman. Dan penyakit yang menularkan itu bisa jadi kitanya bukan orang munafik, tapi kelakuan kita sama dengan orang munafik. Orang munafik kalau sholat malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menunaikan sholat, mereka malas-malasan. Ada orang yang beriman bukan orang munafik, tapi ikut-ikutan malas. Itu ketularan penyakitnya saja. Tapi munafiknya barangkali tidak munafik amal saja. Orang munafik suka bohong, orang Islam ikut-ikutan suka bohong. Ini penyakit yang ditularkan. Ini adalah salah satunya kelompok yang keempat, yaitu orang-orang fasik. Maka penting sekali para jamaah dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, membaca ayat Al-Quran ini di awal-awal ini disajikan tadi 4 kelompok, lalu kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita memiliki pola pikir bahwa ini menjadi ujian buat kita. Salah satunya dengan Allah memberikan sebuah perumpamaan, seekor nyamuk. Nah, para jamaah, barangkali ini yang bisa kita tadabburi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga iman kita ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dijauhkan dari sikap pola pikir orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka lebih mengikuti logika. Bukan gak boleh logikanya, tapi iman terlebih dahulu, logika mengikuti. Ya, kalau ada bertentangan atau akal seseorang tidak sampai bisa menerjemahkan ayat, ya tidak bisa melihat hakikatnya sampai secara ilmiah, maka setidaknya imannya itu sudah terlebih dahulu dia menerimanya. Wallahu a'lam bishawab.